Terima kasih atas waktu yang diberikannya. Saya seorang Katolik, ya, terus terang. Dalam agama Katolik, Yesus pernah mengatakan khotbah 10 khotbah kebahagiaan di bukit, ya. Sekarang bagaimana caranya mencari kebahagiaan dalam diri kita? Terima kasih. Selamat malam Romo. Begitu bahagianya saya hari ini bisa sampai kemari. Nama saya Wondo dari Tegal. Sengaja datang kemari karena mendengar kabar bahwa Pak Romo Gede mau talk show hari ini. Jadi khusus saya ingin mendengarkan dan saya sungguh bahagia sekali. Barusan Romo menjelaskan bagaimana kalau kita supaya bisa mengatasi kejengkelan-kejengkelan supaya bisa kembali kepada diri kita. Saya jadi teringat akan pelatihan meditasi Vipassana yang berusaha untuk menghilangkan kekotoran-kekotoran batin, loba, dosa, dan moha. Dan itu juga yang diterangkan Romo Gede melalui jalan terobosan yang lebih praktis lagi. Dan itu sungguh suatu praktek yang luar biasa. Terima kasih, barangkali ada saran lagi. Nama saya Ibu Maria Tan Guadwi. Rumah saya di Panggung Mas Raya B21 Tanah Mas Semarang. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya akan menanya, kita kan tidak boleh membunuh binatang. Sekarang kalau misalnya binatang itu berbahaya dan akan menyelakakan kita, bagaimanakah tindakan kita? Misalnya seperti ular, kan biasa apalagi ular berbisa. Kalau kita tidak bunuh, dia malah menggigit kita, malah kita yang menjadi sakit dan meninggal. Nah itu bagaimana? Sekarang kalau misalnya tikus, kalau kita tidak boleh membunuh tikus, tikus itu merusak padi kita. Nah, tanaman padi semua rusak, petani-petani tidak dapat panen. Nah, itulah kalau ya memang sebetulnya memang di ajaran semua diajarkan bahwa kita tidak boleh membunuh. Ya, terima kasih atas segala jawabannya. Terima kasih Ibu Maria. Ada 3 pertanyaan, Bapak. Yang pertama, ini berhubungan dengan tema Bapak. Cara memunculkan kebaikan dalam diri kita. Dan ini minta saran ya tentang Vipassana tadi, lebih simpel untuk menghilangkan loba, dosa, moha. Tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Gede Prama. Dan yang terakhir ini menarik sekali, kalau ini wabah gitu ya, dan itu membahayakan untuk kita. Silahkan Bapak Gede Prama. Ada beberapa saran Pak Gunawan, biar kita bisa menemukan kebahagiaan dalam diri. Yang pertama adalah belajar bersyukur. Makanya mau Katolik, mau Kristen, mau Islam, mau Buddha, mau Hindu, semua agama mengajarkan kita belajar bersyukur. Yang percaya Tuhan mengatakan bahwasanya kita sudah dikasih yang paling baik. Cuman keserakahan menganggap kita masih kurang. Ya. Jadi kalau yang percaya Buddha, kita ini semua putaran karma kok. Orang kaya karena dulu berbuat baik, orang miskin karena dulu sedikit berbuat baik. Sesederhana itu. Sehingga agar bisa berbahagia, syukuri apa yang kita punya sekarang, bukan nanti, sekarang. Bahkan orang yang belajar meditasi yang agak tinggi ya Pak Gunawan, semuanya dikasih judul baik. Kaya baik. Kenapa kaya baik? Karena dengan kaya kita bisa banyak membantu berdana untuk pembangunan wihara Tanah Putih. Tepuk tangan dulu. Kaya baik. Miskin juga baik. Apa baiknya miskin? Miskin membuat kita jadi lebih rendah hati. Kalau miskin sombong itu namanya keterlaluan. Jadi kaya baik, miskin baik. Ya,
Meninggal di umur tua baik. Lebih lama kita bertemu cucu, lebih banyak kita menyayangi istri, suami baik. Meninggal di umur muda juga baik. Apa baiknya meninggal di umur muda? Sedikit dosanya. Gitu. Kalau tua sehat baik, karena dengan sehat kita bisa meditasi, bisa berdoa, seperti Bapak ke gereja. Kalau tua sakit-sakitan juga baik. Apa indahnya tua sakit-sakitan? Sedang membersihkan seluruh penghalang karma. Orang-orang di umur tuanya sakit, seperti hutang-hutangnya dia bayar dulu, nanti setelah meninggal hutangnya sudah lunas. Jadi Pak Gunawan, intinya kalau mau menemukan kebahagiaan di dalam diri, syukuri apa yang kita punya sekarang. Di Bali saya ketemu mantan guru SMA saya. Ibu-ibu mengeluh terus, kalau ketemu saya mengeluh. Terakhir berapa hari yang lalu ketemu sama saya, Pak Gede, apa menurut penglihatan spiritual Bapak, saya disayang Tuhan. Kenapa nanya begitu? Anak saya gila Pak Gede, suami saya meninggal, dia dengan kesedihannya. Saya bilang, Tuhan sayang sama ibu. Di mana sayangnya Tuhan kok suami saya meninggal, anak saya gila. Porsi obat yang diberikan ke ibu sudah tepat, tapi ibu berharap jauh lebih banyak. Harapan yang lebih banyak itulah yang membuat ibu menderita. Cobalah, porsi ini yang terbaik, bahagia. Tepuk tangan Pak Gunawan. Jadi apa yang sekarang kita miliki itu yang terbaik. Istri sekarang, kekayaan sekarang, rumah sekarang, mobil sekarang, itu yang terbaik. Sehingga kembali ke rumus pertama, jangan lupa bersyukur. Pak Wondo dari Tegal. Tegal berapa jam dari sini? Berapa jam Tegal dari sini? Jauh ini. Pantesan tepuk tangannya semangat orang jauh. Pak Wondo, arti lain dari Buddha di barat itu di samping tadi kan sifat baik dalam diri. Ada orang juga mengertikan Buddha di barat itu sebagai mindfulness, kesadaran. Jadi apa yang disebut Buddha di dalam diri, ada yang mengatakan sifat-sifat baik, ada juga mengatakan kesadaran. Tadi praktek kesadaran itu. Karena Pak Wondo nanya lagi tambahan, saya kasih satu, tapi jangan banyak-banyak, nanti lebih banyak Bapak lupa. Tambah satu lagi ya. Ia yang sudah merenungkan dalam-dalam anicca. Anicca itu tidak kekal. Siapa yang merenungkan dalam-dalam sifat hidup yang anicca, yang tidak permanen, yang tidak kekal, dia sudah memberikan persembahan terbaik kepada semua Buddha. Tepuk tangan dong. Dengan kata lain Pak Wondo, kesadaran mesti dilengkapi dengan hal yang kedua, anicca. Sehingga tatkala disakitin orang, jangan lupa bilang anicca. Saya kalau ada bilang, Pak Gede, Umar Bakri, untung masih ada rambut belakang kanan dan kiri. Saya bilang anicca. Tatkala kita melihat hakikat hidup yang tidak kekal, tidak permanen, anicca, kita tidak pernah marah. Ya, orang baik bisa berubah jadi orang buruk, teman bisa jadi musuh, tetangga yang baik bisa berubah jadi jahat, karena sifat hidup memang tidak kekal. Siapa yang merenungkan dalam-dalam hakikat hidup yang tidak kekal, dia sudah memberikan persembahan terbaik kepada semua Buddha. Bagus sekali. Ya, sehingga latihan kesadaran tambah dengan satu hal, anicca. Bu Maria. Ya. Bu Maria, kalau ular sebenarnya kenapa menggigit kita manusia sebenarnya bukan mau berbuat jahat, enggak. Ular itu takut sama kita. Di Discovery Channel pernah diceritakan tentang ular kobra. Ya. Kalau kobra ketemu manusia kan sebenarnya dia tidak mau memakan kita. Dia takut.
Karena tubuh kita lebih besar. Sebenarnya kalau kita menjauh ular kobra enggak apa-apa. Ular kalau bisa diusir saja. Kalau gini dari jauh dia pergi kok. Nah, tikus dan hama lainnya, sesungguhnya Bu Maria, di alam ini sebenarnya sudah ada siklus yang sempurna. Siklus sudah ada yang sempurna. Ya. Cuman karena keserakahan manusia siklus ini dipotong. Ya. Contoh ya, tikus dimakan kucing. Sudah ada itu. Nah, jadi kucing ada lagi siklusnya sebenarnya hidup. Cuman karena keserakahan manusia, hama ini dibunuh. Apa yang terjadi kemudian hama ini dari hari ke hari tambah naik. Jadi sekarang ketemu pestisida segini, tahun depan muncul hama dengan kemampuan segini. Muncul lagi pestisida segini, langsung hama. Itu yang membuat hidup kita kacau. Sekarang saya serahkan ke Bu Maria. Kalau saya memilih lebih sedikit kita membunuh lebih baik. Bu Maria tolong dicatat ya, seperti seorang yang menyembelih ayam. Hati-hati yang suka makan ayam. Sekarang kita potong ayam, rek jadi sate. Hidup berikutnya terbalik, kita jadi ayam, dia jadi manusia. Kita dipotong lagi sama dia. Beribu gantian tuh muter-muter. Makanya di Australia pernah ada penelitian tentang tukang jagal. Tukang jagal itu, jagal di sini. Jagal itu orang yang kerjaannya motong-motong sapi. Di atas 50% orang yang profesinya motong sapi di umur 50-an mengalami gangguan kejiwaan. Di atas 50, tinggi persentasenya. Sehingga kalau ada kesempatan berjumpa binatang yang mengganggu, yang paling baik jangan dibunuh, diusir saja. Ya, nyamuk, ini hal kecil ya. Kebanyakan di rumah, ada gitu kan. Nyamuk pun. Kalau saya lagi stamina lagi jelek, ada nyamuk saya tiup. Pergi dia. Kalau stamina lagi bagus, saya bilang selamat makan ya nyamuk. Saya tunggu sampai di sini merahnya penuh, baru saya usir. Kalau penuh itu berarti udah kenyang. Tidak adil, kita makan loh dari alam. Kita kan makan sayur, telur kita makan. Tidak adil kalau nyamuk mau makan kita usir. Tapi ingat, boleh dilakukan tatkala stamina tubuh lagi bagus. Kalau stamina tubuh lagi jelek, ketemu DB, kena kita DB. Tapi kalau stamina bagus, DB pun tidak apa-apa. Ya, dengan kata lain Bu Maria, kalau pilihannya antara membunuh sama tidak membunuh, pilih tidak membunuh. Ingat cerita saya antara tukang penyembelih ayam sama ayamnya. Sekarang kita motong ayam, besok gantian. Kita jadi ayam, dia motong leher, kita terus muter-muter nggak ada habisnya. Tepuk tangan. Boleh saya tambahkan Pak Gede? Masalahnya kalau kita menjumpai hewan-hewan semacam ular dan lain-lain, yang muncul di dalam pikiran kita adalah ketakutan dan kekhawatiran kita terhadap bahaya yang muncul apabila sewaktu-waktu hewan itu menyerang. Nah, bagaimana mengatasi kekhawatiran dan ketakutan apabila makhluk itu mengancam kita? Pakai contoh anjing galak ya, anjing galak. Saya pernah coba. Sudah. Oh, lagi bunyi HP-nya. Saya dengar HP dia. Biar. Oh, tukang es. Itu kembali ke sini tuh. Anjing sebagai contoh ya. Kalau Anda tidak takut, apalagi tenang, anjingnya nggak menggonggong. Saya udah pernah coba. Jadi kalau saya kan relatif nggak terlalu takut. Kalau lewat di rumah-rumah tetangga yang ada anjingnya, saya jarang digonggong. Tapi kalau jalan sama anak saya yang takut anjing, anjingnya menggonggong. Ada penjelasan ilmiahnya. Tatkala kita takut, tubuh kita menghasilkan zat apa namanya? Teman-teman kimia biologi bantu saya. Lupa ini. Orang, enggak, ya. Kalau kita takut, tubuh kita menghasilkan sebuah zat kimia yang itu membuat anjing menggonggong.
Tapi kalau kita tenang, tidak takut, zat kimia itu tidak muncul. Jadi yang dicium sama anjing itu dari kita, ketakutan itu menghasilkan kimia itu gitu. Nah sama ular juga serupa. Kalau Anda takut, lupa lagi nama kimianya. Kimia itu muncul, ularnya galak. Tapi kalau Anda tenang, enggak. Dengan kata lain, ketakutan kita membuat binatang buas itu tambah buas. Tapi kalau Anda tenang, enggak deh. Apa nama kimianya hari ini enggak keluar. Ya untuk mempertahankan diri kalau enggak keliru ya. Iya. Sejelek-jeleknya kalau Anda takut, larilah. Oh iya, benar. Kalau Anda takut, lari aja. Lari aja. Yang terbaik adalah tenang. Itu sebabnya orang-orang meditasi yang sering mencapai jana, samatha, vipassana, binatang itu tidak mengganggu. Iya. Jadi Ibu Maria dan Bapak Ibu, Jangan apabila lupa lari. Iya, jangan. Kalau memang kita takut lari ya, tetapi hindari membunuh karena ancaman, ketakutan, kekhawatiran pada hewan-hewan yang Ibu sebutkan tadi mestinya membawa kita untuk kembali ke dalam kebaikan diri kita. Tepuk tangan untuk Ibu Maria. Dan selanjutnya untuk sesi kedua, 3 penanya silahkan. Sewaktu-waktu kalau kita ini seperti yang Bapak tadi tenangkan, untuk muncul kebaikan di dalam diri, untuk peduli dengan sebelah kita, itu kan kalau kita dalam tanda kutip sedang waras Pak Gede. Dalam arti kita sadar gitu. Tetapi suatu ketika mungkin kerjaan menumpuk, ya tuntutan dari atasan banyak, penuh tekanan lah dari dalam diri kita. Faktor eksternal banyak sekali. Itu sangat tidak memungkinkan bagi kita untuk memunculkan energi kebaikan. Dalam hal, simpelnya gini, kan marah, karena nggak ada batasnya. Apa boleh energi itu kita tunda dulu, Pak Gede Prama? Silahkan. Keadaan keseharian yang penuh tekanan itu sebenarnya sebuah kesempatan emas untuk berlatih. Anda sabar di depan istri Anda yang lagi baik itu gampang. Tapi kalau Anda sabar di depan istri Anda lagi cerewet itu Anda luar biasa. Tepuk tangan dong. Jadi saran saya, jangan meletakkan keadaan yang lagi stres, penuh tekanan dari luar sebagai ancaman. Gunakan keadaan yang penuh tekanan itu sebagai kesempatan untuk berlatih. Latihan meditasi hanya bisa mendalam kalau kita sering ditekan. Makanya salah satu guru dari India yang belajar dharmanya di Indonesia, kemudian menjadi guru besar di Tibet bernama Guru Besar Atisa. Atisa Dipankara. Gurunya yang mulia Dharma Kirti dari Swarna Dwipa di Palembang. Tatkala berangkat ke Tibet, beliau pikir orang Tibet baik-baik semua. Karena dipikir orang Tibet baik-baik semua, dari Bengal, India, dia membawa salah satu orang yang brengseknya minta ampun. Kerjanya paling sedikit, makannya paling banyak. Ngomongnya paling banyak, selalu ngomong yang jelek, pokoknya yang brengsek. Ketika ditanya Guru Besar Atisa, kenapa bawa orang begituan? Biar latihan saya bisa mendalam. Jadi sengaja itu. Kebanyakan di antara kita kan kalau kita pergi ya, kita bawa anak-anak yang baik saja, yang penurut. Ya, kalau mesti membawa sepupu ya, yang enggak neko-neko lah bahasa Jawanya, yang enggak aneh-aneh. Guru Besar Atisa terbalik, bawalah orang-orang brengsek kalau berpergian. Ngomongnya paling banyak, makannya paling banyak, kerjaannya paling sedikit, bikin rumor, jelek-jelekin orang. Karena kenapa? Di tengah-tengah tekanan-tekanan itulah maka kita bisa berlatih mendalam. Makanya Guru Besar Atisa ngajarin orang Tibet, the best spiritual friend is the one who attack your hidden fault. Ya, sahabat spiritual yang terbaik adalah
orang-orang yang menyerang kita. Dengan kata lain, mulai besok kalau Anda stres dimarahin sama bos, jangan lupa ini kesempatan emas untuk meditasi. Ya? Anda bisa diam, saya sudah bagus. Ya, lebih-lebih kalau bisa diam tapi di dalamnya tidak terganggu, itu lebih bagus lagi. Jadi lain kali itu kesempatan. Caranya begini, bos marah, ingat ini kesempatan mempraktekkan kesabaran. Kanti paramita. Ya, diam. Nanti pun tidak apa-apa, diam. Kan dalam keadaan marah kita tidak boleh berbicara, diam. Olah itu kemarahan. Sekali Anda masih terbakar, 2 kali terbakar, 3 kali, yang keempat udah menurun apinya. Tepuk tangan dulu buat dia. Jadi kesimpulan, kesabaran tidak ada batasnya, betul, tapi ada proses untuk menghilangkannya. Kalau mau jadi orang biasa ya kesabaran ada batasnya. Ada batasnya. Kalau mau jadi Buddha ya nggak ada batasnya. Iya, luar biasa. Tepuk tangan semuanya. Terserah ini mau jadi apa. Iya, selanjutnya Bapak Ibu masih ada waktu 30 menit. Kami persilahkan untuk sesi kedua. Silahkan bertanya. 3 orang. Tunjukkan jari. Sebutkan nama. Selamat malam Pak. Namo Buddhaya. Pak, saya ingin tanya, kalau seseorang marah, itu kan banyak mengeluarkan energi ya Pak ya. Tapi setelah kita mengeluarkan energi terlalu banyak, kalau setelah marah, bagaimana menambah energi lagi untuk diri kita gitu Pak, di dalam diri kita Pak. Terima kasih, hanya itu yang saya tanyakan. Tapi bukan berarti Bu Yuyun suka marah ya. Iya, tepuk tangan untuk Bu Yuyun. Marah memang sebentuk energi yang keluar, benar. Dan semakin besar marahnya, semakin banyak energi yang keluar. Energi ada dua energi ya Bu ya, sederhananya. Pertama energi fisik. Energi fisik kan kita dapat dari makanan, minuman, multivitamin, energi fisik. Ya, makanya kita harus makan setiap hari. Yang kedua yang lebih penting adalah energi spiritual. Nah, energi spiritual lebih mudah masuknya kalau kita rajin meditasi, Bu Yuyun. Rajin meditasi. Orang biasa seperti kita, orang biasa ya, kita sering menyentuh samatha saja sudah bagus. Lebih sering menyentuh samatha ada keadaan pikiran dan batin yang tenang. Ya, makanya kalau orang-orang meditasi para master ya, dalam semua keadaan, bicara, mimpin rapat, kita harus samatha sekurang-kurangnya. Makanya ada yang menulis, the most important job of a yogi is maintaining the undistracted mind. Pekerjaan terpenting seorang yogi, Bu Yuyun, adalah mempertahankan keadaan pikiran yang tidak terganggu. Mau pesawat delay, mau istri marah-marah, mau bos membentak, tugas ini tidak boleh ditawar. Bagi para yogi tingkat tinggi, apapun yang terjadi harus samatha. Nah, bagi siapa yang sering menyentuh samatha, apalagi bertahan. Bahkan ada yogi tingkat tinggi, mimpi pun harus sekurang-kurangnya samatha. Jadi mimpi tidak boleh melanggar. Di mimpi tidak boleh marah. Jadi ia yang sering menyentuh samatha, apalagi vipassana, energi spiritualnya bagus. Berlimpah. Jadi kalau energi fisik kan jelas. Makan, minum. Energi spiritual, meditasi. Tapi pengertian meditasi Bu Yuyun tidak saja di wihara, tidak hanya di meditation center, tidak saja di rumah, dengan keadaan punggung lurus, mata tertutup 3/4 itu meditasi. Apapun yang dilakukan, lakukan dengan penuh kesadaran.
Kalau kita melakukan semuanya dengan kesadaran sempurna, itu semata. Dengan cara seperti itu, energi spiritual bertambah. Tepuk tangan Bu Yoyo. Ada lagi? Iya Pak Gede. Tentang waktu yang terbaik itu adalah sekarang. Yang terpenting tetangga sebelah itu kan bukan diri sendiri tapi orang lain kan. Dan kita minta diri kita juga happy. Nah, bagaimana tiga ajaran penting yang tadi katanya dari Acam Bram itu bisa kita ajarkan pada anak-anak kita. Katakanlah ini adalah waktu untuk belajar, tapi dia asik main game. Ya, yang kedua, anak-anak, oke lah kita berbagi dengan temannya. Kadang-kadang anak-anak itu punya sifat pelitnya minta ampun gitu. Ini punyaku, ini punyaku juga. Jadi saling rebutan antara kakak dengan adik. Jadi adanya cuman konflik kecil ala anak-anak. Nah, ini bagaimana cara mengajarkan tiga hal penting ini kepada anak-anak kita? Ini kelihatan kalau anaknya nakal di rumah. Gini, anak-anak sebaiknya diukur dengan ukuran anak-anak. Anak-anak jangan diukur dengan ukuran orang dewasa. Saya anak kedua umurnya 22. Anak umur 22 biar diukur dengan ukuran anak umur 22. Kenapa kita sering berkelahi tidak cocok sama anak-anak? Substansinya satu, kita berharap anak kita yang masih kecil pikirannya kayak kita orang dewasa. Kita orang dewasa tentu belajar, jam belajar yang belajar, jam tidur ya tidur, itu pikiran dewasa. Untuk mengurangi perkelahian sama anak-anak, sekaligus mengizinkan anak-anak bertumbuh sebagai anak-anak, bukan anak-anak bertumbuh sebagai orang dewasa. Biarkan mereka bertumbuh sebagai anak-anak dengan ukuran anak-anak asal tidak berbahaya. Ya contoh narkoba itu berbahaya, main listrik itu berbahaya, pegang pisau kan berbahaya. Asal tidak berbahaya, biarin. Ya, saya punya teman-teman yang melarang anaknya nonton TV di tetangga sebelah nonton TV. Melarang nonton VCD porno di rumah temannya nonton VCD porno. Anak-anak sekarang semakin dilarang dia akan semakin mencoba. Lebih baik dia lakukan di rumah dan kita bisa pantau. Sehingga main game biarin. Saya kira naif tuh anak main game yang berkelahi-kelahi kemudian nanti besarnya berkelahi. Enggak selalu. Enggak seperti itu. Ya, bagi saya dia ekspresikan lewat game itu dia keluar energi negatifnya. Sehingga saran saya untuk anak-anak, biarkanlah anak-anak bertumbuh sebagai anak-anak. Sebagai orang tua, kasih contoh yang baik. Kurangin berkelahi sama istri. Kalau harus berkelahi, masuk kamar berdua. Ya, satu. Dan nomor dua, anak laki-laki. Anak laki-laki itu sudah sangat bahagia mamanya nggak dimarahin. Nggak usahlah berlebihan, mamanya tidak dimarahin saja anak laki-laki udah senang. Karena anak laki-laki cenderung lebih banyak dekat sama mamanya. Tapi Anda ngasih uang 100 juta, mamanya dipukul di depan dia 100 juta itu enggak ada gunanya. Makanya jangan berkelahi, sayangin mamanya, ajak mereka bergembira. Jam-jam main bola, ajak main bola. Ya. Bantuin dia bikin PR, itu hal yang terbaik. Zaman dulu kita kan ditakut-takutin sama orang tua. Zaman sekarang kalau kita nakut-nakutin anak-anak, galakan dia dibandingkan kita. Zaman dulu bapak kita kan melotot, kita langsung takut. Sekarang kita melotot, mata dia lebih keras melototnya dibandingkan kita. Berbeda. Jadi zaman dulu anak-anak dibesarkan dengan cara kekerasan. Zaman sekarang lain. Anak-anak kita mesti kita didik dengan kelembutan. Tatkala mereka kita didik dengan kelembutan, lebih mudah mereka bertumbuhnya. Sayangin. Dengan kata lain, tidak ada sarana mendidik anak yang lebih baik dibandingkan dengan cara menyayangi. Tepuk tangan dong. Dan tentunya mengajak anak-anak untuk menyanyi
Kasih Ibu, gitu ya Pak. Tepuk tangan dulu untuk Bapak Gede. Iya, ini tawaran terakhir Bapak Ibu sebelum ditutup. Iya, 1, yang lain 2. Loh, sudah mau ditutup baru bertanya nih. Tepuk tangan dulu dong untuk yang mau bertanya. Selamat malam Pak Gede Prama. Nama saya Sigit, agama Katolik. Saya ingin menanyakan, tertarik pada, maaf saya agak keluar sedikit dari tema ya. Jadi saya kadang-kadang punya kesadaran yang aneh. Saya nggak tahu ini aneh apa enggak, ini fenomena pribadi. Jadi saya suka sadar dalam mimpi berkali-kali. Jadi kalau ada hal-hal yang ekstrim, mimpinya buruk atau senang, saya selalu mikir, saya mimpi enggak ya ini? Padahal benar-benar saya terus nanti paginya bangun. Nah itu saya nggak tahu, memang saya sangat awam dalam dunia meditasi. Nah kemudian yang kedua, sering saya ada kesadaran yang lain yang saya nggak tahu itu fenomena umum atau spesifik. Jadi kadang-kadang saya sadar, oh saya hidup dan saya ada di sini. Kadang-kadang begitu. Jadi, oh saya ini hidup loh di sini. Nah itu, oh saya baru baca buku. Itu jadi ada kontrol lain di luar yang harian. Itu kadang-kadang muncul spontan. Saya nggak tahu ini fenomena atau umum terjadi. Nah itu yang ingin saya tanyakan yang berhubungan dengan meditasi, yang mungkin ada kaitannya dengan energi kebaikan, barangkali ada hubungan tidak langsung. Demikian saja Pak Gede Prama, terima kasih atas jawabannya. Menarik sekali. Jadi rupanya kayak ada orang lain di dalam diri kita gitu ya Pak Sigit ya. Seolah-olahnya ya. Iya, kontrolnya ada lagi gitu ya. Ya, selanjutnya Bapak yang baju biru. Ya. Baik, selamat malam Pak Gede. Saya Cahyanto. Ada 2 hal yang ingin saya tanya. Dari beberapa buku yang kami baca, ada juga seminar yang menyatakan seperti ini. Saya nggak tahu bagaimana pendapat Pak Gede ya. Kalau secara basic, kebutuhan basic kita, sandang, pangan, papan, belum terpenuhi, ada yang mengatakan apakah kualitas spiritual kita juga bisa mengikuti seperti itu. Sementara kita melihat contoh di luar sana banyak sekali orang yang boro-boro bermeditasi, boro-boro berdoa, cenderung untuk selalu menyalahkan Tuhannya, menyalahkan keadaan karena kondisi ekonomi keluarganya yang masih pas-pasan atau bahkan cenderung kurang. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah kesadaran. Nah, kaitannya dengan meditasi Pak Gede ya. Beberapa buku kan menyatakan ada istilah gelombang otak ya, ada alfa, theta, beta, dan delta ya. Nah, yang kami tahu kalau meditasi kan kita diarahkan untuk lebih banyak ke kondisi alfa. Dan dikatakan di situ memang lebih rileks, lebih nyaman. Nah, sementara dalam kehidupan sehari-hari kan kita lebih banyak di kondisi beta. Nah, posisi kesadaran yang Pak Gede maksud itu lebih kemana? Ya. Kemudian yang terakhir, kalau boleh tambah, konsep kemelekatan Pak Gede. Melekat pada sesuatu. Nah, ada yang mengatakan seperti ini, dan mungkin saya termasuk sedikit terganggu dengan konsep ini. Kalau kita sudah pernah mengalami kehidupan yang semuanya sudah serba berkecukupan, mungkin kita bisa memiliki kehidupan spiritual yang jauh lebih baik. Mungkin kita sudah tidak begitu melekat karena kita sudah pernah mengalami yang baik-baik. Ya. Dan kalau nggak salah dari buku-buku yang kami baca, buku-bukunya Pak Gede Prama, sedikit saya menangkap Bapak sudah pernah mengalami kehidupan yang di atas rata-rata menurut ukuran standar ekonomi orang Indonesia. Pernah punya mobil mewah, sering jalan ke luar negeri, sehingga hari ini bisa memiliki kehidupan spiritual yang seperti ini. Nah, untuk kami yang masih di bawah, kira-kira seperti apa solusinya? Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Cahyanto. Saya ingin tanyakan kepada Bapak tentang bahwa setiap tanda, apakah itu bunyi-bunyian ataukah itu cobaan, bahwa pada saat itulah saat kita untuk kembali ke dalam diri kita sendiri.
Sekarang saya ingin menanyakan, kembali ke dalam diri kita, apakah yang harus kita lihat? Apakah boleh saya kaitkan dengan nasihat Bapak yang lainnya, yaitu merenungkan tentang anicca. Jadi apapun juga yang terjadi, apakah itu bunyi-bunyian, ataukah itu tanda-tanda kehidupan, apakah saya boleh mengatakan bahwa kembali ke dalam diri kita, itu berarti saya melihat bahwa semua anicca. This too will pass. Ya, terima kasih Pak. Nama saya Eko. Yang ingin saya tanyakan dalam bermeditasi menurut saya adalah bisa komunikasi atau masuk ke dalam bawah sadar kita. Nah, untuk mencapai ini ternyata cukup sulit karena kita sering berada di dimensi beta untuk masuk ke dimensi alfa. Ini tidak mudah. Apakah ada cara yang mungkin lebih simpel yang bisa diajarkan ke kita agar kita bisa menggunakannya? Terima kasih. Mulai dengan Pak Sigit ya. Kalau bisa sadar bahkan dalam mimpi itu baik Pak Sigit, baik. Saya kira baik. Bahkan yogi tingkat tinggi diajarin untuk mempraktekkan dream yoga yoga mimpi. Tujuan kita melakukan yoga mimpi itu pertama, biar tidak melakukan pelanggaran dalam mimpi. Kenapa penting tidak melakukan pelanggaran dalam mimpi? Karena alam mimpi itu adalah alam antara alam sadar sama alam kematian. Kalau kita bisa melaksanakan ajaran spiritual di alam sadar, itu belum tentu bisa melaksanakannya ketika kita mengalami kematian. Barometer utama kita akan bisa melaksanakan ajaran spiritual di alam kematian kalau kita bisa melakukannya di alam mimpi. Jadi alam mimpi itu alam antara. Sehingga kalau Mas Sigit bisa melakukan kesadaran dalam mimpi itu baik. Baik. Jadi ada dua tugas dalam dream yoga. Pertama dalam mimpi itu harus sadar. Yang kedua syukur-syukur kalau di alam mimpi kita bisa masuk ke alam kesucian. Jadi para yogi tingkat tinggi dia menggunakan mimpi sebagai sarana untuk masuk ke alam yang lebih tinggi. Terserah, bisa yang memuja dewa ya ke dewa, yang memuja Buddha ya ke alam Buddha. Bagi sahabat-sahabat muridnya Yesus tidak tertutup kemungkinan kita bisa berjumpa beliau di mimpi. Itu dilakukan oleh dream yoga. Jadi kalau Mas Sigit mengatakan bisa sadar dalam mimpi, baik. Baik. Saya belajar dream yoga, belum sempurna. Ya. Yang paling minimum adalah mimpi apa saja boleh, asal ketika pagi-pagi bangun, di mimpi kita nggak melakukan kesalahan. Marah itu salah, mencium istri orang itu salah. Ya. Dan kalau melakukan kesalahan, pagi-pagi langsung minta maaf sama guru. Guru, maaf guru, semalam mimpi melakukan kesalahan. Kalau sering kita salah, maaf, lama-lama kesalahannya menurun. Tatkala kesalahan menurun, nanti bisa dibimbing sama guru kita di alam yang lebih tinggi. Tergantung gurunya. Kalau orang Buddha kan gurunya Buddha. Buddha pun ada yang dekat dengan Avalokitesvara, ada yang lain-lain. Membimbing. Terus soal kesadaran lagi. Kesadaran itu inti dari semua meditasi. Bahkan pastor Katolik bernama Anthony de Mello itu mempraktekkan kesadaran bagus sekali. Bacalah bukunya Anthony de Mello tentang kesadaran, bagus sekali. Ya. Hasil jangka pendek bagi kita yang belajar kesadarannya. Kemarahannya menurun, kebenciannya menurun, hal-hal negatif itu semuanya menurun. Itu hasil jangka pendek. Hasil jangka panjang dengan melaksanakan kesadaran itu unlimited, tidak terbatas. Jadi kembali ke pertanyaannya Mas Sigit, bagus. Lanjutkan belajar meditasi, lanjutkan. Jadi Mas Sigit sudah memulai di tingkat yang lebih tinggi dibandingkan kebanyakan orang lakukan. Karena kebanyakan orang biasanya di mimpi pun melakukan pelanggaran.
Ya, mimpi basah itu pelanggaran. Ya, yang ketawa itu mimpi basah. Yang kedua, Pak Cayanto. Apakah pangan papan belum terpenuhi akan menghalangi perjalanan meditasi? Bisa iya, bisa enggak. Ada orang yang miskin kemudian perjalanan spiritualnya terganggu, ada. Terutama karena miskin itu membuat dia heran gimana punya mobil, heran gimana punya rumah, bagaimana jadi terkenal kayak aneh. Itu penghalang. Tapi bagi sebagian orang yang lain, contoh para biku nggak punya apa-apa. Justru memilih jalan kemiskinan. Ya, indahnya kemiskinan untuk kepentingan spiritual. Orang miskin indahnya itu tidak melekat. Ya, tidurnya nyenyak, nggak takut kehilangan. Hilang apa? Mangkok. Ya, ambillah. Ya, tidak selalu orang miskin perjalanan spiritualnya jelek, nggak selalu. Bahkan bagi para meditator tingkat tinggi, kalau dia harus memilih antara kaya dan miskin, dia akan pilih miskin. Di Tibet tidak sedikit guru meditasi dikasih emas sama muridnya, emasnya dilempar. Nggak sedikit. Jadi dikasih emas berkilo-kilo dilempar ke udara. Karena kenapa? Kekayaan itu rawan kemelekatan. Jadi kalau itu jalannya, tidak selalu miskin itu menjadi penghalang meditasi. Biku Sangha terbalik. Ya, jadi kemiskinan bisa menjadi positif, bisa negatif, tergantung kita. Bagi orang biasa memang gimana ngomong meditasi, orang anak belum sekolah, makan belum cukup, orang biasa. Tapi tidak selalu, kemiskinan tidak selalu negatif. Soal gelombang otak ya, memang ada salah satu guru Tibet pernah ke Jakarta, saya dengar, Mingyur Rinpoche. Itu ada bukunya, tadi saya lihat di Wiyara Tanah Putih dijual, The Joy of Living. Beliau pernah bertutur menggunakan tubuh beliau untuk penelitian. Jadi beliau dimasukin ke alat itu. Gini. Rinpoche meditasi, dilihat gelombang otaknya. Selesai meditasi, dibanding-bandingin gitu ya. Nah, cerita Mingyur Rinpoche menunjukkan bahwasanya meditasi sangat membantu untuk ketenangan. Kelihatan. Tapi tidak dijelaskan di sana soal gelombang alfa, beta, tetanya nggak dijelaskan. Jadi secara akademis kelihatan lewat cerita Mingyur Rinpoche begitu ada. Saran saya, ini sekaligus menjawab pertanyaan Mas Eko nomor 4 ya. Ada 2 pendekatan dalam meditasi. Pertama, ini yang dilakukan oleh Yang Mulia Ajahn Brahm. Yang Mulia Ajahn Brahm itu memberikan tanda-tanda nih, kalau jana begini, samatha begini, vipassana begini. Tanda-tandanya 1, 2, 3, 4. Saya kira bagus ya. Pendekatan pertama ya. Seperti Anda memberikan tanda meditasi, bagus kalau sudah menyentuh beta, apalagi teta, seperti itulah tanda-tandanya. Bagusnya banyak. Jeleknya adalah kalau kita terlalu terkonsentrasi kepada ukuran-ukuran keberhasilan, kita cenderung sangat melekat, kita harus berhasil. Contoh ya, dari sini ke Simpang 5. Katakanlah Simpang 5 itu sebagai tujuan. Simpang 5 itu cirinya adalah ada bundaran. Dan di ada bundaran itu ada 5 ke sini, kan ciri-cirinya. Kalau Anda hanya memikirkan ciri-ciri keberhasilan, nanti kita kapan nyampe? Salah-salah nabrak mobil orang. Sehingga saya ngikutin cara kedua, tidak mengatakan cara Ajahn Brahm salah, mana berani Ajahn Brahm orang suci. Saya ikutin cara kedua. Saya lupakan Simpang 5 kayak apa, yang penting ikutin rambu-rambu. Jadi Mas Eko maupun Pak Cayanto, lupakan tuh alfa, beta, teta, lupakan. Yang penting ikutin rambu-rambu. Rambu-rambunya Mas Eko, Pak Cayanto ya. Ada 3 racun yang mesti Anda jaga jarak sepenuhnya dalam meditasi. Pertama,
kebahagiaan itu racun. Mas Eko? Jadi banyak orang meditasi cari kebahagiaan, salah itu. Kenapa kebahagiaan yang menyenangkan? Kalau meditasi kan kita ketemu sesuatu yang menyenangkan, tenang, damai, sejuk, teduh. Racun tuh. Kenapa yang tenang, sejuk, menyentuh itu racun? Karena dengan ketenangan, kesejukan kita melekat. Kita berharap besok dia akan datang lagi. Kalau besok dia nggak datang, kita kecewa. Makanya racun pertama, hal yang menyenangkan berjarak. Racun kedua yang menjengkelkan berjarak. Kalau yang menyenangkan dan menjengkelkan tidak datang, ada hal yang ketiga yang membosankan. Rambu-rambu yang saya ikuti adalah kebahagiaan jaga jarak, kesedihan jaga jarak, yang membosankan jaga jarak. Kalau kita tekun mengikuti rambu-rambu itu, suatu hari nyampe di Simpang 5. Jadi saya tidak terlalu menggunakan pendekatan Simpang 5 adalah pusat kota Semarang. Di sana ada bundaran, ada keramaian, ada gedung-gedung gini, nanti kita nabrak mobil orang. Yang penting rambu-rambunya Simpang 5 belok kanan, kanan. Simpang 5 lurus, lurus. Nah rambu-rambunya 3 ini. Kalau yang menyenangkan, anicca. Yang menjengkelkan, anicca. Yang membosankan juga anicca. Itu rambu-rambunya. Siapa yang serius mengikuti rambu-rambunya, nyampe juga. Itu makanya ada teman dari Solo. Ada teman dari Solo nanya, Pak Gede, saya nggak pernah nyampe-nyampe ke dalam titik yang disebut Ajahn Brahm. Ajahn Brahm pakai bandingan. Beliau Mahathira, lama di Thailand, gurunya Ajahn Chah. Ya kan membandingkan pungguk merindukan bulan. Ya dong. Jadi orang bodoh seperti kita, jangan pembandingnya orang pintar. Orang bodoh pembandingnya harus bodoh. Nah cara orang bodoh seperti Gede Pramana, cara orang bodoh. Lupakan Simpang 5-nya. Ikutin rambu-rambunya aja. Kanan, kanan, kiri, kiri, lurus, lurus. Rambu-rambunya 3 itu. Yang menyenangkan, anicca. Yang menjengkelkan, anicca. Yang sedang-sedang membosankan, anicca. Kalau terus kita bilang anicca, 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 nanti ketemu tuh ciri-ciri yang dibilangin sama Ajahn Brahm tuh ketemu. Itu termasuk alfa, beta, theta, lupakan. Ada orang yang menyarankan seperti itu, saya hormati. Masa sesama guru saling menjelekkan, tidak boleh. Ya, ada orang pendekatannya begitu, hormati. Saya nggak pakai cara itu. Saya cara orang bodoh loh. Ya, cocok dengan orang bodoh. Ya, ikutin rambu-rambunya, lupakan kapan nyampe. Suatu waktu dengan berkah spiritual yang cukup nyampe. Ibu, kalau ada tanda-tanda seperti apa, jualan es gitu ya, lonceng gereja, suara azan di masjid, suara bunyi, terus kita ingetin ke anicca, boleh. Dan itu sangat bagus. Jadi katakanlah kalau saya lagi ngajar ada handphone berdering, jangan terganggu, bilang anicca, nggak terjadi terganggu. Demikian suara-suara apa, bagus. Sebagaimana saya bilang di awal Bu, siapa yang merenungkan anicca dalam-dalam, dia sudah memberikan persembahan terbaik kepada semua Buddha. Jadi saya tambahkan ke Ibu, boleh pakai itu sebagai momen untuk kembali ke hakikat hidup yang anicca. Tambahkan lagi, biar Ibu lebih yakin ya, itu persembahan terbaik untuk para Buddha. Mengalahkan Ibu berdana sekian ratus juta, mengalahkan Ibu naruh apel setiap hari puluhan tahun di wihara. Ya, itu persembahan terbaik buat para Buddha. Apapun yang terjadi, bilang anicca. Tepuk tangan buat Ibu. Terakhir Mas Eko, komunikasi dengan alam bawah sadar. Nah, ini sekali lagi, ini juga sama dengan ciri-ciri tujuan. Saya nggak ikut itu, ya. Jadi saya ikut jalan, ngikutin rambu-rambu, ya. Nggak saya pikirkan berkomunikasi dengan alam bawah sadar, nggak mungkin. Makanya salah satu output kalau orang ketemu samatha, kalau Anda sering berjumpa samatha, salah satu cirinya adalah Anda memiliki kemampuan clairvoyance. Itu yang mungkin disebut komunikasi dengan alam bawah sadar.
Kemampuan clairvoyance itu bisa hal berbahaya di masa yang akan datang, Anda lihat. Kehidupan masa lalu bisa lihat. Yang paling sempurna Guru Agung Buddha tentu saja. Tapi ingat, kemampuan clairvoyant itu bukan tujuan. Dia hanya seperti kita berjalan ke Tegal, di pinggir jalan kan ada banyak pohon asam. Itu sesuatu yang mesti kita lewatin. Ada asam, ya. Anda ingin asam silakan ambil sebentar, itu pergi lagi. Bukan tujuan. Karena tujuan akhir dari meditasi adalah kita mengalami pembebasan. Ada banyak orang ketika matanya sempurna, kemudian berjumpa kemampuan clairvoyant, kemudian melekat. Itu berbahaya. Saya duga keinginan berlebihan untuk berkomunikasi dengan alam bawah sadar itu semacam kemampuan clairvoyant. Bukan tujuan akhir. Makanya bahkan kalau yogi-yogi di Tibet, kalau dia ketemu samatha tanpa sadar dan tubuhnya ngambang. Itu yang dibilangin bisa terbang. Ngambang. Tapi ingat, itu bukan tujuan akhir. Bonusnya. Ya, enggak, bukan bonus ya. Kalau bonus nanti Anda melekat. Semacam, ya anulah, hasil yang Anda jumpai di tengah jalan. Tapi bukan hasil di akhir perjalanan. Ya, bisa melihat kehidupan masa lalu. Bisa melihat di mana orang dekat kita yang sudah meninggal lahir, bisa terlihat. Tapi ingat, itu bukan akhir perjalanan. Itu output samatha, bukan vipassana. Ya, itu Mas Eko. Maafkan kalau saya berbeda, saya nggak apa-apa. Saya lebih cocok orang seperti saya untuk ngajarin orang bodoh-bodoh lah. Orang pintar-pintar kan dikasih yang ilmu dana. Orang bodoh deh, ikutin rambunya. Rambunya sederhana. Menyenangkan, anicca. Menjengkelkan, anicca. Membosankan, anicca. Kalau Anda terus bilang anicca, 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 nanti bisa lihat. Sudah jam 8 lebih 5 menit. Sekali lagi tepuk tangan untuk Bapak Gede Prama. Iya, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang berbahagia, jadi kita lahir sudah diantar oleh energi kebaikan. Dan pasti ya Pak Gede, kita akan mati atau meninggal dunia juga akan diantar dengan energi kebaikan. Nah, tadi 2 jam kita sudah belajar bagaimana cara membangunkan sifat-sifat baik yang ada di dalam diri kita. Dan ada 3 hal penting, yaitu waktu ini kita sudah bahagia, semuanya sudah senyum gitu ya. Tapi jangan lupa kita ada orang yang terpenting di kanan kiri kita, sebelah kita, untuk disapa. Nah, pada kesempatan ini nanti teman-teman yang tidak ada di sini mungkin belum mengetahui bagaimana membangkitkan energi kebaikan dalam diri kita, mari kita ajak untuk berdana pada pembangunan Wihara Tanah Putih. Tepuk tangan untuk Wihara Tanah Putih. Karena dengan berdana, wihara akan segera terwujud, pembabaran dhamma seperti ini akan selalu membuat kita semua hidup happy atau berbahagia. Dan sebagai puncak acara, Ketua Yayasan Buddha Santi, maaf saya tadi keliru, Buddha Patugong itu mirip ya, Buddha Gaya dengan Buddha Santi, saya agak lupa. Bapak Sutikno Kusyono akan menyampaikan tali asih atau kenang-kenangan kepada Bapak Gede Prama. Dipersilahkan.